warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari PCM yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Slamet Abdullah MA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan takunu sababun na'imul mu'abbad, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyyul mufaddalul musyarraful muayyad, fahuwa hamidun wa mahmudun wa ahmad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Kapanewon Banguntapan, Bapak Dan Ramil Kapanewon Banguntapan, Bapak Camat, Pak Penewu Kapanewon Banguntapan, yang kami hormati Bapak Ustadz Dr. Haji Nur Kholis, Magister Agama, yang kami hormati Bapak-Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Banguntapan Utara, Ibu-ibu pimpinan Aisyah Banguntapan Utara, Ibu Bapak pengurus ranting Muhammadiyah dan pengurus ranting Aisyah se-Banguntapan Utara, dan barangkali hadir dari PKU Muhammadiyah Bantul, dan hadirin sekalian yang saya hormati, saya cintai, dan insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Jumat kedua di bulan Syawal ini, Allah masih tetap mengucurkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan siang hari ini yang cukup hangat, kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan, hadir untuk menambah lagi satu bentuk ibadah dengan bersama-sama mengadakan silaturahim dalam rangka halal bihalal pimpinan cabang Muhammadiyah Banguntapan Utara. Mudah-mudahan langkah ibu bapak dan hadirin sekalian sampai di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai ibadah yang berkualitas. Karena kami hadir ke sini dalam rangka bersama-sama membangun bangsa, menciptakan masyarakat Islam sejati. Insya Allah cita-cita yang sangat mulia ini akan menghantarkan kita semua menjadi masyarakat Islam yang berkemajuan sampai akhir hayat. Yang kedua, ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, marilah kita bersalawat salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita ikuti tuntunan dan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan dengan mengikuti tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak kita akan menjadi orang-orang sukses seperti kesuksesan yang pernah diraih oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi Muhammad SAW adalah manusia tersukses di dunia. Kata seorang penulis dari Amerika, Michael Hart. Dia menulis sebuah buku, The 100 Ranking Influential Person of History. 100 tokoh manusia tersukses dalam sejarah. Ternyata Nabi Muhammad SAW dari 100 tokoh manusia sukses itu diletakkan pada ranking yang pertama. Sementara orang Indonesia tidak ada satupun. Orang Malaysia tidak ada satupun. Orang Singapura tidak ada satupun. Itulah yang menyebabkan diantaranya gerakan kita ini diberi nama Muhammadiyah. Generasi penerus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita juga menjadi orang-orang yang pada saatnya akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan diberi syafaat. Selanjutnya, ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Banguntapan Utara, pimpinan cabang Aisyah Banguntapan Utara dan seluruh ortumnya, kami mengaturkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran panjenengan sekalian di tempat ini dalam rangka bersilaturahim berhalal bihalal. Yang kedua, ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Banguntapan Utara sangat mengharapkan bagaimana Muhammadiyah di Banguntapan Utara ini menjadi semakin mengakar, menjadi semakin ngeremboko, baik di tingkat ranting ataupun di pedukuhan di tingkat RT, sehingga kita betul-betul menjadi masyarakat Muslim yang Pancasilais, yang senantiasa menegakkan ajaran Islam di masyarakat kita, khususnya di Kapanemon Banguntapan Utara ini. Ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, dalam rangka halal bihalal ini yang tadi dibacakan oleh saudara Qori, kita dimohon untuk bersegera di dalam menuju ampunan Tuhan, menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, orang memohon ampun itu yang pertama karena salah, dan itu adalah orang waras, orang yang lumrah, orang yang biasa. Karena salah kemudian memohon maaf, mohon ampun. Insya Allah kesalahan-kesalahan kita di bulan Ramadan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan kita semua dengan sesama manusia sudah kita saling memberi maaf dan saling minta maaf, sehingga kita insya Allah telah menjadi kosong-kosong, menjadi orang yang bersih, hablum minallah dan hablum minannas. Di dalam kita menyambung kabel yang menghubungkan kita kepada Allah dan kabel yang menghubungkan kita dengan sesama manusia. Yang kedua, orang minta maaf bukan karena salah, bukan karena melakukan sebuah kekeliruan. Akan tetapi justru ketika kita selesai melakukan kebaikan dan barangkali kebaikan itu belum sempurna, bukankah kita sehabis sholat kemudian kita beristighfar dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sholat itu baik, dan kita sudah memohon ampun kepada Allah, dan barangkali di dalam melaksanakan ibadah itu masih ada celah-celah kekurangan, ada celah-celah ketidaksempurnaan, maka kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ibu bapak, orang memohon ampun bukan karena banyak salah, bukan karena banyak kekurangan, akan tetapi karena beliau senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW itu sudah dijamin masuk surga, dijamin tidak bersalah karena dia maksum, dijamin dia tidak punya dosa, akan tetapi beliau tetap beristighfar dalam satu hari. Satu hadis mengatakan 70 kali, dan dalam hadis yang lain ditegaskan 100 kali Nabi beristighfar. Maka kita keluarga besar Muhammadiyah Banguntapan Utara, marilah jangan henti-hentinya kita untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammadiyah bukan tidak ada persoalan, bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada sesuatu yang harus diselesaikan. Banyak hal yang harus diselesaikan. Nabi menegaskan, barang siapa yang melanggengkan istighfar, Allah akan memberi solusi dari berbagai persoalan hidupnya. Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dzikin mahraja. Siapa yang melanggengkan beristighfar, Allah akan memberikan kelonggaran dari berbagai kesempitannya, akan memberikan solusi dari berbagai persoalan kehidupannya, dan Allah akan memberi rizki dari jalan yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Insya Allah PKU kita ini juga akan segera selesai dengan kita berandil bersama-sama, dan sekaligus kita senantiasa memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Banguntapan Utara, barangkali ada banyak hal yang kurang berkenan di hati ibu bapak dan saudara sekalian. Kami sebagai perwakilan dari cabang Muhammadiyah telah memberi maaf dan mohon untuk dimaafkan berbagai kekurangan, kesalahan, kehilafan kita semua. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua di dalam melaksanakan ibadah dengan lebih baik dan lebih sempurna lagi di kemudian hari. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, menerima sholat kita, menerima tilawah kita, zakat, infak, sedekah kita, dan seluruh kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan itu. Demikian ibu bapak yang kami hormati, yang bisa kami sampaikan. Ada banyak hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf setulus-tulusnya. Billahi hidayah wa taufiq waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan berikutnya dari Kepanewan Banguntapan, kami mohonkan kepada Bapak Panewu I. Nyoman Gunarsa SPI MPSI kami. Terima kasih atas perkenan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sehat, salam bahagia bagi kita sekalian. Yang kami hormati Pak Ustadz Dr. Nurkulis. Kalau di kampus beliaunya dosen, kalau di sini Pak Ustadz barangkali ya. Yang saya hormati para tokoh pimpinan Muhammadiyah, baik yang ada di wilayah Kapanewon Banguntapan Utara, maupun pimpinan cabang Muhammadiyah yang ada di wilayah lain yang terundang, kami hormati. Yang kami hormati Ketua Panitia yang tadi menyampaikan sambutan dan berbagai latar belakang kegiatan siang hari ini, Pak Haji Slamet Abdullah,
matur nuwun atas segala informasinya. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Banguntapan, Pak Kompol Irwantoro SH. Kami hormati Pak Dan Ramil, ada yang mewakili Pak Suwaji, Bapak Lurah Banguntapan, Pak Basirudin, yang kami hormati juga Bapak Lurah Baturno, Pak Haji Sarjaka, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tanpa mengurangi rasa hormat kami, dari ujung barat sampai depan, semua kami banggakan, kami hormati sebagai warga masyarakat Kapanewon Banguntapan. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat hidayah. Hari ini kita betul-betul merasakan kebersamaan masyarakat Muhammadiyah Banguntapan Utara. Tadi Pak Slamet Abdullah menyampaikan dalam suasana yang hangat. Ini sudah mulai memanas sedikit, Pak. Ibu-ibu sudah terkipas-kipas gitu. Tapi dengan kebersamaan Bapak Ibu di hari yang penuh kesucian ini, masih dalam rangka Idul Fitri, saya pribadi dan pemerintah Kapanewon Banguntapan menghaturkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Tentu teriring doa kami senantiasa mendoakan masyarakat kami di wilayah Banguntapan Utara, terkhusus warga Muhammadiyah dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentu sehat. Ini adalah yang paling penting. Kami dititipkan pesan selalu oleh Bapak Bupati kami, bagaimana visi dan misi beliau seiring sejalan dengan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Slamet Abdullah, bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Banguntapan Utara, yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah, yang saya hormati Bapak Panewu. Niki kalau diundang pengajian mesti teko, Bu. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Banguntapan, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Pak Lurah kepanggil meleh, yang saya hormati Pak Lurah Banguntapan, dan juga Pak Lurah Baturetno. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, puji syukur mari bersama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang pada sore hari ini, siang menjelang sore, kita bersama-sama bisa bertemu dalam acara Syawwalan yang tadi sudah banyak diulas oleh Wakil Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Syawwalan, walaupun kata beliau agak berhati-hati menggunakan kata itu, karena kalau bahasa Arab akhirannya an itu biasanya makan-makan. Dari tadi dereng disumanggake kayo monggo Pak dipun rahapi. Niki salah tempat mangke. Karena kalau bahasa Arab tambahi an gurine niku mesti artine mangan-mangan. Cobi jenengan goleki meneh lijine nggih. Tahlil la ilaha il, tahlilan. Oh, diundang ramangan-mangan ra teko ya, Pak. Yasin baca yasinan. Oh, toh. Iya, makanya monggolah dipun rahapi. Saya belum makan tadi itu karena urung disumanggake. Nah, sekarang sudah, monggo
dipun rahapi niki syawalan Bu, ampun klentu. Syawalan makan. Ya. Padahal kudune opor loh Bu. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpah aturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, saya tidak akan nguraikan tentang halal bihalal atau sawalan. Ini sudah banyak diuraikan, tadi juga diuraikan. Saya akan menyampaikan satu buah hadis saja. Kata sebelah saya, kalau pengajiannya seperempat jam itu jauh lebih utama. Nggih Pak Lurah nggih. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, di ayat yang tadi sebenarnya dibaca tentang salah satu ciri orang yang bertakwa, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Berinfak. Dan itu tradisi yang luar biasa di bulan Ramadan. Orang berinfak gegap gempita, bersemangat. Entah bentuknya apa saja. Ada yang bentuknya itu takjilan, atau mungkin zakat mal. Itu luar biasa. Nah, katanya kalau Syawalan itu bulan peningkatan katanya. Mudah-mudahan nanti meningkat. Kayaknya panitia sudah menyiapkan kota infak. Bapak Ibu, ada hadis Kanjeng Nabi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Hadisnya panjenengan sudah hafal, tinggal nanti kita mengamalkan. Ya. Hadisnya itu al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Wabda biman ta'ul khairus sadaqah an dhahri ghina wa may yasta'fif yu'iffahullah wa may yastaghni yughnihillah. Saya nggak usah bacakan terjemahannya, tapi intinya dalam hadis itu ada 3 kategori manusia. Ya. 3 kategori manusia. Kategori yang pertama adalah manusia yang sukanya itu mengambil. Ya, mengambil. Ya entah nanti mencuri, merampok, atau apalah, mengambil. Nah, orang yang demikian biasanya akan menempatkan orang lain itu sebagai korban. Selalu. Ya. Kalau korban itu punya daya tawar untuk melawan, niki monggo Pak calon caleg karena diundang DPW-nya katanya. Monggo ndereke nggih Pak. Lanjut. Nah, kalau punya daya tawar untuk melawan, pasti akan melawan korban itu. Tapi kalau dia tidak punya daya tawar, dia akan menerima saja, walaupun apa yang dimilikinya diambil, tetapi mungkin menerima dengan terpaksa. Bahkan bisa diiringi dengan doa. Mudah-mudahan. Oh itu. Mudah-mudahannya buruk biasanya itu. Itu bahaya. Nah, tipologi orang yang pertama ini, itu sulit akan bisa menghasilkan keharmonisan di dalam hubungan bermasyarakat. Karena orang ini selalu saja menjadikan orang lain sebagai korbannya. Karena tipologinya adalah mengambil. Maka itu bukan ajaran sebuah agama. Agama apa saja. Yang kedua di hadis itu adalah tipologi orang yang sukanya menerima. Entah dengan cara nanti meminta gitu ya, sehingga dia menerima. Nah, orang yang demikian ini biasanya dia posisinya akan rendah di hadapan orang lain, pun juga dia akan rendah di hadapan dirinya sendiri.
Orang yang sukanya menerima, dia itu rendah di hadapan orang lain, pun juga rendah di hadapan dirinya sendiri. Tipologi orang yang seperti ini, itu pinginnya lek obah kui mesti kudu mamah. Ya. Sehingga kalau dia menjadi orang yang atau pekerja pegawai, itu nggak akan pernah maksimal. Karena dia hanya akan bekerja sesuai dengan apa yang dia terima. Maka kalau dia bekerja, selalu yang ditanyakan, aku entuk opo. Ini pun bukan yang dikehendaki oleh agama Islam, juga saya yakin agama yang lain. Maka di dalam agama Islam yang diwanti Rasulullah tadi itu adalah jadilah orang yang memberi. Karena orang memberi itu sebenarnya adalah orang yang sedang memberikan penghormatan kepada pihak lain. Orang yang selalu ingin memberikan kontribusinya kepada pihak yang lain. Maka ini yang disebut dengan orang yang mulia. Bapak Ibu, saya yakin sudah hafal semua. Semulia-mulianya orang dalam Al-Quran adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ciri dari orang bertakwa, salah satunya adalah yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Karena orang yang memberi itu memang orang yang mulia. Mulia di hadapan manusia maupun mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, beliau ini mendapatkan curhatan dari orang-orang yang ekonominya kurang beruntung. Ekonomi lemah. Wahai Abu Dzar, sampaikan kepada Rasulullah, alangkah enaknya orang kaya itu. Semua yang dilakukan akan berujung dengan pahala. Mereka sholat, dapatkan pahala sholat, sebagaimana kami orang-orang yang tidak punya sholat, dapatkan pahala sholat. Orang kaya dapatkan pahala dari puasa, sebagaimana kami dapatkan pahala puasa itu. Tetapi orang kaya bisa mendapatkan pahala dari kelebihan hartanya, sementara kami orang yang tidak punya tidak bisa mendapatkan pahala itu. Sampaikan kepada Rasulullah. Itu seakan-akan protes dari orang yang ekonomi lemah. Karena di zaman Nabi itu, urusan pahala itu surganya di depan mata. Beda dengan kita, Bapak Ibu. Kalau kita bicara pahala, surga, itu jauh. Bahkan ada yang mengatakan, kiki raono. Itu kalau kita, ya, zaman kita. Tapi zaman Nabi itu, kalau sudah surga, kayaknya surganya sudah kegambar di depan itu. Maka ketika baginda Nabi mengalami kesulitan karena Masjid Nabawi sudah tidak bisa nampung jamaahnya, sementara tidak mungkin diperluas lagi karena tanah bukan milik tanah masjid, tetapi itu tanah milik warga yang harus dibebaskan, maka Nabi menyampaikan kepada seluruh sahabat bahwa kita punya masalah dengan masjid kita karena sudah tidak nampung. Sementara tanah ini harus dibebaskan. Bagaimana pendapat kalian? Sebagaimana biasa, Utsman bin Affan, orang kaya ini langsung sampaikan, Rasul, serahkan saja pada saya. Tolhah mengatakan juga sama, serahkan pada kami, ya Rasul. Artinya orang kaya ini sudah terbiasa. Tapi orang-orang yang tidak punya kala itu, orang yang miskin, yang mendengar itu di hadapan Nabi, sebelum Nabi menutup ceramahnya itu, beliau izin nih orang-orang tidak punya itu. Nabi izin sebentar. Nabi mengizinkannya, tidak bertanya. Tetapi
Tidak lama setelah itu, pengajian belum bubar. Ini orang-orang miskin sudah datang dengan membawa beberapa dirham mata uang itu. Apa kata mereka, Nabi? Tadi saya izin untuk ke pasar menjadi kuli angkut, kuli panggul, dan ini hasilnya, Nabi. Saya pun juga ingin ikut untuk berkontribusi itu. Itu zaman itu. Maka wajar ketika mereka ini mengeluhkan karena mereka miskin, merasa mereka tidak bisa berkontribusi sebagaimana orang-orang kaya. Ini hebatnya di zaman itu, Bapak Ibu sekalian. Maka Nabi sebut itu sebaik-baik kurun masa adalah masaku. Gitu. Karena luar biasa, orangnya hebat-hebat. Nah, apa kata Nabi jawabannya atas Abu Dzar Al-Ghifari itu? Bukankah Allah sudah menjadikan untuk setiap kalian itu ada yang bisa disedekahkan? Nah, itu. Hadis yang lain disebut, misalkan saja, orang yang mendamaikan orang yang berselisih. Itu sedekah. Ya kan? Kata Pak Lurah, iki akun duit data akeh banget, wong wedok mulai ngaku gugat cerai katanya beliau. Daftar akeh banget, Pak. Mendamaikan orang yang berselisih, laki perempuan, itu pun juga sedekah pemberian. Membantu orang naik di kendaraannya, itu juga sedekah. Menaikkan barang bawaan di kendaraan orang yang membawanya tadi itu pun juga sedekah. Artinya, Allah sebenarnya sudah menakdirkan semua orang, apapun lapisan dan tingkat ekonominya, pasti bisa memberi. Karena memberi itu bukan persoalan punya atau tidak punya. Tetapi memberi itu persoalan falsafah hidup. Karena orang bisa tidak punya uang, orang bisa beri dengan ilmu pengetahuannya. Ilmu pengetahuan juga tidak punya, orang bisa memberi dengan tenaganya. Tenaga tidak ada, orang bisa beri dengan senyumnya. Ya kan? La tahkiranna. Jangan kalian rendahkan, ya. Al-ma'ruf, kebaikan itu, syai'an, Anda anggap biasa-biasa saja. Walau antalqa akhaka biwajhin talik, walaupun kamu itu bertemu dengan saudaramu dengan tersenyum. Itu sudah pemberian. Tidak bisa senyum karena mungkin sariwanya penuh atau hutangnya yang penuh. Susah itu ya, sariawannya penuh. Bisa beri dengan doa. Nah, sekarang apa yang tidak bisa kita berikan? Tetapi Allah punya aturan mainnya. Liyunfiq du sa'atin min sa'ati. Kalau panjenengan punya pemberian yang berupa pemberian yang banyak, Allah berikan harta yang banyak, ya berikan yang banyak, kata Allah itu. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Kalau punyanya banyak, ya berikan yang banyak. Itu At-Talaq ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Tapi waman qudira alaihi rizquhu, bagi yang oleh Allah disempitkan rizkinya, maka berikanlah sesuai dengan apa yang Allah berikan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani kita di luar apa yang Allah berikan kepada kita.
Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Inilah kemuliaan dari salah satu ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang